Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Kullu sulama. Kullu artinya setiap, semua. Sulama maknanya adalah ruas tulang belulang. Jadi Bapak Ibu, tulang belulang yang ada dalam tubuh kita ini bentuknya beruas-ruas. Karena kalau tak berbentuk dia, tak ada ruasnya, togak sajalah kita ini. Ya, sempat satulah tulang awak, togak sajalah begini. Tak bisa rukuk, tak bisa duduk, tak bisa sujud. Tapi itulah nikmat yang salah satu diberikan Allah kepada kita. Allah ciptakan tubuh kita ini terdiri dari 360 ruas tulang belulang. Jadi kalau kita Bapak Ibu berzikir, ya, biasanya pakai tangan atau pakai tasbih. Jadi zikir kita subhanallah, 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 subhanallah. Biasanya kita pakai ruas jari ini kan Pak. Nah, karena satu jari ini ada 3 ruas. Ya, kalau satu jari 3 ruas berarti total seluruh ruas tulang belulang kita di tubuh kita ini ada sekitar 360. Maka di awal ini Bapak Ibu, Nabi ingin mengajarkan kepada kita bersyukur atas nikmat tulang belulang yang telah Allah ciptakan untuk kita. Maka setiap ruas tulang belulang ini ada sedekahnya. 360 tulang belulang kita itu Bu, di setiap tubuh ini ada sedekahnya. Kapan sedekahnya itu dimulai? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari Pak, setiap hari begitu terbitlah matahari, begitu terbit matahari nanti, ya, sekitar jam 6:30 terbit matahari, maka udah kena kita. Dari 360 sedekahnya itu harus kita keluarkan. Bagaimana cara membayar sedekah 360 tulang belulang yang Allah berikan kepada kita? Inilah caranya. Kaji kita subuh ini adalah bagaimana membayar sedekah 360 tulang belulang yang telah Allah berikan kepada kita setiap hari. Begitu terbit matahari, kena sedekah. Terbit matahari, kena sedekah. Bagaimana caranya? Dalam hadis ini Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada 5 cara. Ada berapa Bu? 5. Ada 5 cara Pak untuk membayar sedekah tulang-tulang kita ini. Yang pertama kata Nabi, ta'dilu baina isnaini sadaqah. Ta'dilu baina isnaini sadaqah. Mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai, mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh, mendamaikan 2 orang yang sedang tak baik. Lagi rusuh orang tu, lagi bergaduh, lagi berantem, datang kita, ya, datang kita kemudian menjadi juru damai. Inilah cara yang pertama yang diajarkan Nabi untuk membayar sedekah ruas tulang belulang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sampai seperti ini? Jadi ternyata kalau kita lihat bahwa ibadah yang diajarkan dalam Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, tapi termasuk ibadah sosial. Ini kan kalau kita pikirkan sosialnya ini Pak. Mendamaikan 2 orang yang bergaduh ini kan kaji-kaji sosialnya ini. Macam mana pertikaian sosial yang terjadi di tengah masyarakat itu bisa dihindari. Apalagi pas masa-masa musim caleg kemarin ini kan Ustaz. Kawan 01, kawasan sekolah 02, bergaduh orang tuh antara 01 dengan 02. Begitu sekarang ini naik harga beras, yang 01 pun dibilangnya lah naik harga beras. Menunggu makan siang gratis, entah kapan makan siang gratis kata kawan pula. Macam lah.
Kakak siapa kakak pilih? Caleg nih katanya. Kalau aku Ustaz, macam manalah si Sepul ku pilih katanya. Kenapa si Sepul kakak pilih? Boh, tetangga ini Ustaz. Satu, memilih karena tetangga. Yang sebelah lagi, kakak siapa kakak pilih? Kalau aku Ustaz, Sileman lah. Kenapa Sileman kakak pilih? Macam mana nih Ustaz? Ini kemanakan abang ini? Enggak mungkin ini enggak dipilih katanya. Saudara. Datang wak satu lagi, kalau aku sampai sekarang Ustaz, belum jelas lagi nih siapa yang kita pilih katanya. Kenapa belum jelas? Sampai sekarang belum ada yang datang pikir Ustaz. Belum ada yang datang. Orang udah cepet limpul, yang sebelah 200. Dia rupanya dapat kabar dia satu paket 500. Mulai dari kabupaten, provinsi sampai DPR RI dapat dia kabar ada yang bakal mengasih 500. Ditunggunya ada pikir ibu. Orang udah cair semua. Orang cepet limpul 200. Dia ditunggunya yang 500. Dikalinya pula pikir ibu. Sompat di rumahnya 4 kali 5 2 juta. Apa enggak jalan-jalan dia ke Brastagi pikir bapak. Terakhir ditunggunya sampai hari H pikir Pak Brabto. Begitu sampai jam 11 enggak ada juga. Enggak ada juga yang mengantar. Udah dibukanya pagar rumah, enggak ada juga yang datang. Terakhir mak jam 11 udah mau habis waktu. Terakhir datanglah pula TS. Kakak udah milih? Belum katanya. Mau kakak limpul? Limpul pun jadilah katanya. Terakhir limpul lah sama dia pikir bapak. Orang cepet limpul dia 200. Dia limpul itu perkara rakus itu tadi ya kan? Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pemilu sudah selesai. Ya, terkait apakah ada 2 putaran, siapa yang duduk, siapa yang tak duduk dan sebagainya, udahlah. Ya, ikhtiar sudah kita maksimalkan, doa sudah dipanjatkan, apapun yang akan terjadi merupakan takdir qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itunya lagi kajinya. Tinggal mendoa awak, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin adil. Itu saja. Ya. Jadi orang Mesir itu doanya Allahumma rzuqna imaman adilah. Imaman adilah. Ya Allah, doa orang Mesir itu berikanlah kami imam yang adil. Ya, apa kata orang itu? Kami berdoa Allah mohon kami supaya diberi imam yang adil, tapi yang datang sama kami adalah adil imam. Rupanya adil imam itu artis. Ya, di Mesir itu ada namanya artis adil imam, artis pelawak pulanya itu. Artinya kami minta supaya diberikan imam yang adil, rupanya yang datang si adil imam. Maka Bapak Ibu, jadilah pendingin, jadilah juru damai, jadilah kulkas, AC. Jangan terbalik. Ini kita ini terkadang sifat kita ini yang sukaan mengkipas-kipas kawan ya kan? Yang sukaan mengkipas-kipas kawan. Itulah tukang kompor awak. Kawan kebetulan sumbu pendek, pantang dikipas, jadi. Makanya kalau bisa awak nih begitu datang kawan, macam mana aku tengok siapa itu? Siapa? Wak Sangkot. Oh, yang bayan itu, aku bilang. Ah, apa pula baik kau bilang katanya. Begini. Aku tengok baiknya. Jadilah pendingin, jangan justru tukang kipas. Macam mana kau tengok Wak Sangkot? Wih, yang parahan pikir kau. Katanya pula itu. Kenapa? Tapi enaknya kau tengok di mobilnya kau berdua sama dia. Udah 5 tahun kau tengok berdua kau sama dia. Iyalah, di mobil berdua nih AC. AC-nya dingin, mulutnya berapi pikir kau katanya. Ya, akhirnya orang yang tadi sementara tidak mau panas, tapi karena kita tukang kompornya, begaduh orang gara-gara awak. Makanya kalau ada orang berselisih, ya jadilah penengah. Kalau memang bisa jadi penengah, ada saatnya memang kita jadi penengah, dan ada saatnya kita memang harus berpihak. Kalau memang benar, pihak. Tapi kalau memang kita tengok situasinya memang harus menengah, kita harus memang jadi penengah supaya tidak terjadi konflik sosial. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama ya. Jadi Ibu, kalau curhat pun awak, tengok-tengok juga kawan awak curhat. Karena adanya kawan curhat ini bukan mendinginkan, tapi justru memanaskan.
Ya kan, Wak Rambo. Udah lama tak ku tengok Wak Rambo ni. Kurasa ada door prize ini enggak? Oh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok-tengok kawan curhat. Karena kalau salah awak curhat, yang harusnya kita bisa tenang, terakhir marsak awak dibuatnya gara-gara salah tempat curhat. Yang kedua, cara kita untuk membayar sedekah tulang belulang kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah." Ini sederhananya begini Bapak Ibu. Membantu menolong orang, kalau dalam hadis ini dikatakan untuk naik ke kendaraannya atau mengangkatkan barang-barang bawaannya supaya bisa naik ke atas kendaraan. Coba kita tengok Bapak Ibu, sederhananya sedekah itu. Sederhananya cara Nabi mengajarkan kepada kita berbuat baik itu sederhana sekali. Ini biasanya dipajaknya nih Pak. Bapak yang sering ke pajak, sering ya Bapak ke pajak? Sering ya kan? Paling mengantar lah pula ya kan? Mengantar. Awak tengoknya di pajak tuh. Ini contoh kasusnya sering. Awak tengok, biasanya kan kalau awak di pajak kan di atas keretanya awak menunggu orang rumah awak. Awak tengok begitu ada uak-uak. Ibu-ibu, beratnya lagi belanjaannya itu. Datang ke macam awak tengok saja lah paling. Wih, kasihannya uak ni, awak pikirnya kan kasihan. Hanya sebatas kasihan. Padahal Nabi mengajarkan kalau bisa seandainya memang kita tengok uak tu berat kali bawaannya, apalah salahnya datang kita kemudian menawarkan bantuan. Mari wak, biar ku bawakan wak. Mana becak wak? Sana becak aku katanya. Dibawakannya sampai di atas becaknya itu letakkan belanjaannya. Inilah yang dalam hadis Nabi ini. Ini pun sudah dihitung sebagai sedekah. Kan sederhana kali Pak. Sederhana kali Nabi memandang bahwa perbuatan baik yang seperti itu saja pun sudah dihitung sebagai sedekah. Hanya membawakan, naikkan di atas kata. Tahulah, apalagi sempat gomuk uak tu. Ya, sempat gomuk dia naik ke atas becak itu kan susah itu Pak. Tapi bisa kita membantu dia supaya naik dia ke atas becaknya, naik semua barangnya, itu pun sudah dihitung sedekah. Maka Bapak jemaah dirahmati Allah, begitulah macam-macam kebaikan yang bisa kita lakukan yang bisa menghasilkan pahala sedekah. Atau contoh lain begini. Duduk awak di pinggir jalan atau duduk awak teras, tiba-tiba awak tengok ada mobil kawan mogok. Mogok mobil kawan, susahnya lagi dia di starternya tak hidup. Terakhir dipanggilnya lah tukang becak, dipanggilnya siapa untuk menyorong mobilnya. Kalau seandainya bisalah kita dan memang ada tenaga, ada waktu, apalah salahnya ikut awak membantu, mendorong. Itulah termasuk salah satu kebaikan. Ini pula bukan malah ditolongnya, malah bercakap pulanya dia. Bercakap pulanya dia. Baru lagi ku tengok mobil kawan tu udah mogok katanya. Dicakapinya yang mobil orang. Barunya lagi ku tengok mobilnya udah mogok. Kurasa ndak pernah ini diservis. Kurasa dikomentarinya. Bukan datang dia memberikan pertolongan, tapi justru mengomentari. Maka sampai seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhana sekali cara kita untuk bersedekah. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibah sedekah. Berkata baik pun sudah dihitung sebagai sedekah. Berkata baik pun dihitung sedekah. Kenapa? Karena ketika Nabi pulang Isra dan Mi'raj, Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya yang paling banyak menyeret orang ke neraka, kata Nabi, adalah disebabkan al-famu wal farju. Dua yang menyebabkan orang banyak masuk neraka itu adalah tidak bisanya dia mengendalikan, menjaga lisannya, menjaga mulutnya,
Yang kedua, tidak bisa mengendalikan syahwat kemaluannya. Dua ini, tak bisa jaga mulut, tak bisa jaga syahwat kemaluan. Itulah penyebab orang rata-rata nanti di akhirat, kata Nabi, masuk neraka. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang menjagakan mulut, menjagakan cakap ini termasuk adalah perbuatan yang berat. Menjagakan jangan bercakap awak, udah tahunya terkadang awak yang awak cakapkan itu dosa, udah tahunya awak terkadang yang mau kita bicarakan itu dosa, kita cakapkan juga. Macam manalah berdosa juga lah awak ni katanya. Jadi bilangnya macam mananya berdosa juga lah gara-gara ini kata. Tapi dibahasnya juga lagi. Ya, disambungnya lagi cerita itu. Tapi macam manalah pikir kau katanya pula. Bersambung cerita itu, membahas. Ya, padahal termasuk dosa itu adalah ketika kita menceritakan. Tapi botolnya Ustaz, botolnya yang ku ceritakan ini kata. Memang begitulah ghibah. Jadi Nabi ketika ditanya ghibah itu macam mana? Ya, ghibah itu engkau menceritai kawanmu yang memang pada dirinya itu ada yang kau ceritakan. Memang betulnya yang cerita ini betul. Ketika kita menceritakan yang betul tentang seseorang, maka itulah yang namanya ghibah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, seandainya tak ada pada dirinya, artinya mengada-ngada yang kuceritakan ini, maka Nabi mengatakan itu sudah jatuh kepada fitnah. Jadi menceritai orang itu Pak, tapi cerita tak baik pula ya. Cerita tak baik. Kalau cerita baik lain lagi. Kalau kita ceritakan seseorang itu tentang tidak baiknya, kalau betul pun cerita awak, itulah ghibah. Kalau tidak betul yang kita ceritakan, masuk dalam kategori fitnah. Dua-duanya salah. Jadi macam mana caranya? Ontok awak diam Pak. Ontok diam, usah bercakap. Iya. Makanya kata Habib Zainal yang di Malaysia itu apa katanya? Zaman ini adalah zaman di mana kita diam itu lebih baik dan lebih selamat ketimbang bercakap menyakiti hati orang lain. Zaman ini. Zaman di mana diam itu lebih baik ketimbang kita cakap, kemudian cakap itu menyakiti orang lain. Tahan aja Pak. Cuman kadang memang mulut awak ni tak tahan awak kalau sudah mencakapi orang. Teringatnya macam mana siapa? Oh, aku memang betul kalau aku tahu lagu itu katanya. Dia pula menambah-nambahi. Karena biasanya cakap ni jarangnya bercurang. Jarangnya cakap ni berkurang. Rata-rata cakap ni bertambah. Kenapa bertambah? Macam mana supaya enak didengar kawan, awak tambahilah bumbunya. Macam mana supaya enak kombur awak ni, bertambah-tambah cakap tu. Terakhir Bapak jemaah dirahmati Allah, tak kena kita kalimatut thayyibah sedekah. Maka dalam hadis yang lain yang pernah kita bahas, kata Nabi adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa iman kepada Allah dan akhirat, hendaklah berkata baik atau lebih baik diam. Ontok saja, ontok. Bercerita orang tentang orang lain. Udah. Kita ini kan Pak, kenapa kita mau menceritakan jeleknya orang? Karena kita menganggap diri kita baik. Itu saja. Ketika kita menceritai jelek orang, karena kita menganggap diri kita baik. Dikupasnya kawan dia begini. Karena dia merasa pada saat dia menceritakan orang lain, diri dia lebih baik dari kawan itu. Padahal Bapak jemaah dirahmati Allah, kalau bolehlah Allah bukakan aib kita sama orang lain sekarang ini, kurasa menengok awak pun bonci orang. Iya, karena kebetulan ditutup Allahnya, kebetulannya borok kawan ni terbuka, kebetulannya aib kawan ni terbuka. Sompatlah dibukakan Allah aib awak, beb katanya, oh kalau itu habis. Maka karena awak pun punya aib, karena awak pun punya jelek, usah cakap-cakapkan jelek orang. Macam paten kali awak. Udah, diam saja. Dah. Yang keempat,
Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kita untuk salat berjamaah itu pun sudah dihitung sedekah. Ya, semakin banyak langkah awak ke masjid untuk salat, maka mudah-mudahan semakin banyak sedekah. Ini kita jaga Bapak Ibu, istiqomahlah kita mudah-mudahan. Yang salat berjamaah ini, kalau saya tengok CCTV yang di-share Pak Suprapto, maghrib sampai 4 saf kita nih Pak. Sampai ya 1, 2, 3, 4 sampai 4 saf. Hebat ini. Ya. Hebat kita bisa bertahan 4 saf salat maghrib, hebat. Subuh berapa kita dapat? 3 saf dapat. Ya kan? Jadi keistiqomahan inilah yang kita jaga. Bagaimana langkah kita untuk salat itu pun dihitung Allah sebagai sedekah. Yang terakhir Bapak Ibu, wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Menggeser sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan, menggeser sesuatu yang dapat menghalangi orang untuk jalan, itu pun sudah dihitung sedekah. Cuman kan selama ini kaji-kaji kita kalau nampak duri tengah jalan pinggirkan, kalau nampak kalau nampak paku di tengah jalan pinggirkan. Tapi saya Pak Prapto ingin menafsirkannya, memahaminya lebih luas. Kenapa? Coba tengok Bapak Ibu. Kita paku saja, duri saja di tengah jalan disuruh kita untuk menyingkirkannya, menggesernya. Supaya apa? Supaya enak orang berjalan. Jangan terganggu orang berjalan. Tapi prakteknya yang kita buat dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kaji kita duri dan paku digeser dari tengah jalan, tapi yang kita praktekkan di kehidupan masyarakat bukan paku dan duri lagi yang awak geser, terata awak bikin di tengah jalan. Ya kan Pak? Terata awak bikin di tengah jalan. Maaf, pernah saya dengar ungkapan begini, orang Islam ini sonang menyusahkan orang, mati pun menyusahkan orang. Kan sakit mendengarnya itu. Sonang menyusahkan orang. Macam mana sonang menyusahkan orang? Maaf Pak, saya di Mesir, ini yang perlu kita contoh, kita perbaiki ke depan. Jadi PR bersama, mengamalkan hadis Nabi ini. Jadi hadis Nabi itu jangan dipahami kecil saja, hanya menggeser duri sama paku. Macam mana cara kita menggeser terata? Iya. Maafnya begini Pak, jujur ajalah kita, jujur sajalah. Walaupun memang kita harus belajar dari tetangga kita, ya, belajar dari tetangga kita. Maafnya tetangga yang ini nih, ya Pak. Tengok, orang tuh jarang orang tuh kalau pesta menutup jalan, betul nggak? Di mana orang tuh buat pesta? Balperum, depan Sujuya Lama sana. Saya semalam 2 kali udah ke daerah Negeri Lama Pangkatan. Lewat Negeri Lama itu sebelah kiri, sekarang orang tuh bangun balperum besar. Jalan-jalanlah Bapak ke Negeri Lama. Dari Negeri Lama sampai ke daerah sejauh-jauh sana, kiri kanan itu Pak, balperum, gereja balperum, gereja balperum. Jadi kalau orang tuh pesta nggak ada nutup jalan, nggak ada pakai terata, balperum. Itulah yang saya lihat waktu saya di Mesir. Di Mesir itu Pak Prapto, Ustaz Samsudin, masjid sampingnya aula, masjid sampingnya aula. Kalau di Medan Bapak, Masjid Aceh Sepakat, yang Bapak pernah pesta undangan di Medan. Di Medan itu ada Masjid Aceh Sepakat, Jalan Iskandar Muda, samping kuburan itu. Masjid sampingnya aula. Jadi orang-orang Aceh itu, atau itu disewakan juga sama orang lain. Jadi kalau buat pesta itu, ya di aula. Aula itu apa keuntungannya? Pertama, menjadi uang masuk bagi masjid. Ya, sekarang ini nyewa aula nggak kemana 10 juta. Satu.
jadi uang masuk bagi masjid. Yang kedua, kalaulah sudah namanya pesta di dekat masjid, mungkin nggak Pak hiburannya trio macan? Mungkin nggak hiburannya apa? Orkes tunggal joget-joget seksi? Nggak mungkin. Setidak-tidaknya kalau sudah di samping masjid minimal lah orkes Melayu, ya orkes Melayu, nasyid. Kalaupun nyanyi-nyanyi yang sopan biduannya, itu kenapa? Karena di samping masjid. Apalagi keuntungannya berikutnya, begitu azan berhenti pesta, sholat semua ke masjid. Ini jadi PR bersama. Saya tak menyalahkan orang yang bikin pesta di tengah jalan, tapi ini PR bersama. Macam mana Pak Ustadz tak ditutup jalan? Gak ada pekarangannya, betul. Tapi ini PR kita bersama. Ya, bagaimana ke depan masjid-masjid kita di sampingnya punya aula? Bagaimana masjid-masjid kita mengelola aula itu dengan sebaik-baiknya? Malu kita Pak. Masa mereka bisa bikin begitu, kita tak bisa? Makanya saya bilang jalan-jalanlah kita Pak. Bu, jalanlah kita ke negeri selama sana. Kiri kanan Pak Prapto. Besar-besarnya aula orang itu. Besar-besar aula orang itu, cantik-cantik aula orang itu. Kita tidak, masjid saja yang kita besar-besarkan. Ya, udah siap pun nanti masjidnya bangun lagi di belakang masjid lebih besar, yang lama hancurkan. Begitu kerja kita, tak siap-siap. Jadi oleh karena itu ini PR kita. Jadi jangan yang terpikir sama kita ini memindahkan duri sama paku, memindahkan teratak. Jujur saja lah kita Pak, jujurlah. Aku yang seringannya aku ini. Dongkol enggak hati kita waktu ditutup jalan? Apalagi kalau jalan-jalan yang di kota, yang sentral, macam jalan masjid, ya, ditutup. Awak ondak copat, jalan itu jalan penting. Pala masa awak, tuh maaf, jalan ditutup ada pesta dalam hati awak. Dongkol enggak Pak? Dongkol, enggak usah ceritalah. Pasti dongkol dalam hati awak. Kileknya orang ni, awak pikir ya kan. Awak hendak coba tutup orang ni pula lah jalan. Berputar-putar gara-gara itu. Macet orang. Iya. Kan lucu awak sonang orang susah. Awak sonang pesta tapi gara-gara awak sonang menyusahkan orang. Tapi kalau jalan-jalan kecil macam di kita ini ya pula enggak pala rame kali. Ya, itu pun kalau bisa janganlah lama-lama. Kalau memang malamnya baru kenduri, malamlah ditutup. Ini mulai dari siang, dari pasang orang tuh palang. Iya. Meninggal pun gitu nanti, meninggal pasang teratak, tutup jalan. Kalau memang bisanya lewat orang, lewatlah orang. Kenapa Pak? Ini mengamalkan kaji. Nanti jangan gara-gara ini pembela, Ustadz tuh sekali-sekalinya orang pesta, sekali-sekalinya orang meninggal, pala itu. Jangan cerita pala itu. Ini kan cerita macam mana kita mengamalkan kaji. Macam mana yang belum baik supaya lebih baik. Target kita ke depan macam mana ya kita dorong ini BKM masyarakat membangun aula di masjidnya masing-masing. Kita contoh tuh. Sebenarnya bukan mencontoh mereka ya, mencontoh saudara kita muslim di Mesir. Di Mesir begitu Pak. Ya, cuman yang mempraktekkannya di kita ini orang itu. Orang itu yang mempraktekkannya. Awak kan tidak, pantang apa dikit tutup jalan, pantang ulang tahun tutup jalan. Ya, ulang tahun. Siapa ulang tahun? Anak Ustadz. Berapa tahun Bu? 1 tahun katanya. 1 tahun lagi anaknya dibikin ulang tahun tutup jalan, pasang keyboard. Rupanya omaknya yang hoji kali berkaraoke. Omaknya yang hoji kali berkaraoke. Karena pula untuk keyboard laptop pula Ustadz 300.000 pendapatnya pula udah. Pantang apa dikit. Terakhir apa Bapak Ibu? Mengupat orang gara-gara kita kan berdosa itu. Iya. Awak sonang tapi orang asal lewat. Mengupat orang sambil naik kereta orang mengupat orang. Kenapa? Tertutup jalan dia. Saya tak menyalahkan yang pesta karena ini memang ketidakadaan tempat sementara silahkan. Tapi ke depan kita punya PR besar. PR kita apa? Kita contoh saudara kita Muslim Mesir dan Arab di Arab lah tentunya secara umumnya ya, yang jangan sampai kalah kita umat Islam sama orang tuh. Orang tuh balperumnya udah di mana-mana. Awak satu pun tak ada balperum punya umat Islam. Ya, terakhir apa? Sewa sujunya mahal. Ya.
Sekarang ini di Jalan Ikabina di Kampung Baru RRS siapa? Nah, itu pun sudah ada. Tapi cantik memang, tapi mahal. Nah, tapi kalau seandainya kita punya umat Islam, halaman masjid besar, memungkinkan untuk parkir dan segala macam, ke depan kita harus pikirkan ada masjid-masjid kita yang punya aula, sehingga pesta umat Islam tak perlu lagi dia mikirkan sewa teratak segala macam. Karena kan capeknya pestanya. Makanya sekarang ini banyak aku tengok orang pesta di gedung. Tak perlu lagi mikirkan dekor apa segala, penting ada duit bayar. Beb. Pulang nanti ke rumah tinggal tidurnya lagi, waktu mana lagi. Tapi kalau pesta di rumah, dandang berserak, piring berserak, hendak memulangkan golas, memulangkan rusuh. Maka Bapak Ibu, inilah kaji kita pada hari ini, ya, bagaimana kita mensedekahi seluruh anggota tubuh kita ini, ya. Pertama, jadilah juru damai, mendingin-dinginkan. Yang kedua, menolong orang naik ke kendaraannya. Ketiga, berkata baik. Keempat, langkah kita ke masjid. Dan yang kelima, geser sesuatu yang bisa menghalangi orang berjalan. Wallahu a'lam. Nasrun minallah, fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.